Hai semuanya, welcome to this video. Jadi perkenalkan, nama saya Jerandro dengan NIM 0303 1382 429 112. Jadi saya merupakan anggota dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Jadi, di dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih proses produksi asam sulfat dalam skala pabrik, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. So, let's check this out. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowsheet kami, yaitu tentang produksi H2SO4. Pertama, tentu pada suatu proses itu adanya proses treatment atau preparasi. Jadi proses preparasi ini bertujuan untuk membersihkan dan mengkondisikan gas SO2 itu sebelum masuk ke reaktor katalitik, karena katalis sangat sensitif terhadap motor dan kelembaban. Nah, pada proses preparasi ini ada beberapa macam tahapan gitu. Yang pertama adalah dust removal atau penghilangan debu. Jadi gas SO2 yang berasal dari pembakaran tadi itu biasanya masih mengandung debu dan partikel padat yang cukup banyak gitu. Nah, partikel inilah yang harus dihilangkan karena partikel debu, partikel padat itu dapat menyumbat peralatan, merusak katalis, dan menurunkan efisiensi dari reaksi tersebut. Cara kerjanya, dari gas SO2 itu dialirkan ke dust removal unit. Pada dust removal unit itu, partikel padat dipisahkan dari gasnya, dan gas akan menjadi lebih bersih sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut ke unit-unit berikutnya. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pendinginan gas. Setelah debu tadi dihilangkan, gas biasanya masih memiliki temperatur yang sangat tinggi. Jadi tujuan dari pendinginan ini, yang pertama yaitu menyesuaikan suhu operasi untuk masuk ke unit berikutnya, yang kedua mencegah kerusakan peralatan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dari pengeringan. Pendinginan biasanya dilakukan dengan alat heat exchanger atau gas cooler. Lalu pada proses berikutnya ada tahap drying tower. Kemudian gas tersebut akan masuk ke dalam drying tower, yang tujuan utamanya yaitu untuk menghilangkan uap air pada gas. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena jika air bereaksi dengan SO3 akan langsung membentuk kabut asam sulfat. Kabut ini sulit dipisahkan dan dapat merusak sistem. Untuk prinsip kerjanya, yaitu gas SO2 dikontakkan dengan asam sulfat pekat yang bersifat sangat higroskopis. Reaksi yang terjadi bukan reaksi kimia utama, tapi absorpsi reaksi. H2SO4 pekat itu akan menyerap uap air dari gas. Hasilnya, gas akan menjadi sangat kering dan siap masuk ke tahap reaksi. Suhu atau temperatur yang terjadi berkisar dari 80 sampai 120 derajat Celcius dan tekanannya mencapai 1 atm. Proses kedua yaitu reaction. Jadi setelah gas bersih dan kering, proses utama akan dimulai. Jadi gas tersebut akan masuk ke dalam catalytic converter. Jadi gas SO2 tadi dialirkan ke catalytic converter. Di dalam unit ini terdapat katalis, yaitu katalis vanadium pentoksida atau V2O5, yang fungsi katalisnya yaitu mempercepat oksidasi S2 menjadi SO3. Dan reaksi yang terjadi adalah 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Untuk karakteristik dari reaksi tersebut, yaitu reaksi yang bersifat eksotermis dan suhu operasi yang lumayan tinggi gitu. Berkisar 80 sampai 200 derajat Celcius ataupun bisa lebih dari itu. Dan tekanan yang terjadi mencapai 1 atm. Nah, karena reaksi menghasilkan panas, maka sistem biasanya memiliki beberapa tahap konverter dengan pendinginan antar tahap agar konversi tetap optimal dan efisien. Preabsorber atau menara penyerap awal yang digunakan untuk sebelum gas masuk ke tahap konversi lanjutan. Nah, fungsinya itu tuh menyerap sebagian SO3, lalu mengurangi konsentrasi SO3 di dalam gas, dan juga melindungi katalis pada bed selanjutnya. Prinsip kerjanya itu tuh gas hasil reaksi konverter dialirkan ke dalam menara, lalu di dalam menara terdapat packing material atau tray yang juga digunakan untuk memperbesar luas kontak antara gas dan cairan, serta asam sulfat yang disemprotkan dari atas menara. Lalu gas bergerak ke atas, sedangkan cairan mengalir ke bawah. Ada reaksi yang terjadi yaitu SO3 plus H2SO4 menjadi H2S2O7. Selanjutnya ada post absorber, di mana menara penyerap lanjutan ini tuh berada setelah tahap konversi yang berikutnya di konverter. Fungsinya itu tuh untuk menyerap sisa SO3 yang terdapat dalam gas, memaksimalkan recovery produk asam sulfat, juga mengurangi emisi SO3 ke atmosfer. Cara kerjanya itu, gas yang keluar dari konverter terakhir masih mengandung jejak SO3. Nah, gas tersebut itu dialirkan ke post absorber tower,
Lalu asam sulfat pekatnya itu disemburkan di atas menara. SO3 yang diserap kembali hampir seluruhnya berubah jadi H2SO4. Lalu selanjutnya ada acid circulation, yang dimana sistem sirkulasi asam sulfat ini tuh mengalirkan asam dari absorber ke tangki, ke cooler, lalu kembali lagi ke menara. Tujuannya ini tuh untuk menjaga konsentrasi asam sulfat tetap stabil, menjaga aliran asam kontinu, serta mengangkut panas reaksi dari absorber menuju sistem pendingin. Alur sirkulasinya itu asam sulfat dari dasar absorber dikumpulkan di acid tank, lalu pompa mengalirkan asam ke acid cooler, lalu setelah didinginkan asam kembali disemprotkan ke bagian atas absorber. Lalu yang terakhir ada acid cooling, yang dimana dilakukan karena penyerapan SO3 oleh H2SO4 yang merupakan reaksi eksoterm. Fungsinya itu tuh untuk mengontrol temperatur asam sulfat, menjaga efisiensi penyerapan SO3, lalu mencegah kerusakan peralatan akibat temperatur yang tinggi. Tujuannya itu asam sulfat panas dari absorber dialirkan ke heat exchanger atau acid cooler, dan pendinginan itu bisa dilakukan menggunakan air pendingin atau cooling water, dan setelah suhunya turun, asam dikembalikan ke sistem sirkulasi. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang proses second conversion. Itu agak sisa dari konvensi pertama. Ini mungkin kita mulai dari aliran 19, di mana aliran 19 ini dia menunjukkan gas yang mengandung SO2 dan SO3. Hasil konversi pertama itu dialirkan melalui conduit 19 menuju preabsorber 30, atau yang ditunjukkan dengan nomor aliran 30. Lalu gas ini itu biasanya masih memiliki kandungan SO2 yang cukup tinggi gitu, sehingga masih bisa digunakan dan dia perlu tahap absorpsi gitu. Lalu di preabsorber yang nomor 30 ini itu terjadi absorpsi awal SO3 menggunakan H2SO4 yang masuk melalui aliran 46. Di tahap ini hanya sebagian SO3 yang diserap, sedangkan gas yang mengandung SO2 lalu sisa SO3 itu keluar menuju tahap selanjutnya, yang mana ini ada aliran 31 dan 47, di mana campuran gas dan cairan yang keluar ini dia dialurkan dari preabsorber menuju ke post absorber yang ditunjukkan nomor 40. Pada tahap ini dilakukan absorpsi lanjutan terhadap SO3 yang belum menyerap. Lalu ini gas keluar dari absorber ini masih mengandung SO2 SO2 sisa yang dapat diserap kembali ke tahap konversi kedua, yaitu melalui second converter. Ini tadi makanya namanya adalah proses second conversion, untuk dioksidasi kembali menjadi SO3 sebelum akhirnya masuk ke final absorber dengan reaksi, ya ini adalah SO2 sisa ditambah dengan setengah O2 menghasilkan SO3. Tahap ini memastikan efisiensinya itu sekitar efisiensi konversi itu lebih dari 99%, sehingga untuk emisi SO2 nya bisa dibilang rendah. Lalu proses absorpsi pada post absorber ini terjadi pada absorber 40. Ini untuk lebih jelasnya saja, itu aliran 37 itu H2SO4 sebagai absorbent dimasukkan ke post absorber, di mana untuk proses dalam post absorber ini dia gas dari nomor aliran 31 dan 47 itu naik ke kolom packed bed, lalu H2SO4 dari line 37 itu mengalir turut dengan alirannya itu counter current. Reaksinya sama seperti reaksinya itu adalah SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Aliran 32 ini asam sulfat atau H2SO4 yang telah menyerap SO3 ini keluar dari dasar absorber melalui line 32, lalu dipompa oleh pompa atau pump yang ditunjukkan nomor 33. Di mana untuk aliran dari 32 ini dia punya pembagian aliran lagi, ada yang menuju 4446, ada yang menuju 3435. Nah, 4446 ini dia bagiannya di recycle ke preabsorber. Dia ini nggak didinginin, jadi temperaturnya masih tinggi. Untuk yang 34 dan menuju cooler 35 ini bagiannya tuh didinginin terlebih dahulu untuk kembali ke post absorber melalui line 36 dan 37. Untuk secara pembagiannya biasanya itu 35% akan menuju ke preabsorber dan difokuskan 65% dia bisa ke post absorber.